Lalu apa yang harus dilakukan oleh semua pihak untuk mencegah hoax jauh berkembang? Pak Agus, silakan catatan Anda. Ya, saya pertama mengusulkan kepada Polri, ini kan sebenarnya perusahaan seperti Saracen itu ada beberapa, gitu ya. Jadi jangan beri kesempatan pada yang lain untuk lari atau menghapuskan bukti. Jadi segera Pak, selain Saracen yang lain-lain juga ditindak, gitu ya. Jadi Pak Ferry biar senang nanti termasuk mungkin kalau ada hoax yang bersimpati kepada kekuasaan juga ditindak, gitu Pak Ferry, gitu ya Pak betul, ya. Setuju. Biar adil. Adil, Setuju. gitu. Yang berikutnya saya ingin mengulangi apa yang saya katakan tadi. Menurut saya perusahaan media sosial juga harus ditegaskan tanggung jawabnya, Pak Setio. Ya. Mungkin juga diperiksa, dimintai tanggung jawab, dan saya yakin kalau kita lihat di negara lain, kunci untuk memerangi hoax adalah tergantung juga pada transparansi dan keterlibatan perusahaan media sosial. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus catatan Anda. Pak Septiadi, silakan. Ya, jadi menurut kami paling tidak ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah edukasi literasi secara masif kepada masyarakat. Kami mengajak pada para guru, para dosen, para ustadz, para pemuka agama untuk menyisipkan materi tentang pentingnya literasi digital. Kemudian untuk memecah polarisasi ataupun echo chamber akibat isu-isu politik dan sara, kita juga mendorong gerakan silaturahmi, gerakan duduk bersama di antara khususnya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mereka sama-sama menyepakati satu garis bahwa mari kita berkompetisi tanpa menggunakan kebohongan. Dan mereka, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, itu juga harus berperan dalam melakukan klarifikasi isu yang berpotensi meresahkan masyarakat. Oke, baik. Peran dari tokoh agama. Silakan Mas Ferry. Closing statement dari Anda. Nah, pertama, politik identitas terlanjur terbuka di Indonesia dan kotak Pandora itu tidak bisa lagi ditutup. Menurut saya ini harus dipandang sebagai sebuah dinamika demokrasi di negeri ini. Pembatasan sosial media itu harus dilihat, jangan sampai kemudian ini membatasi sikap kritis masyarakat. Nah, tugasnya pemerintah adalah kemudian ngatur, melakukan perundingan dengan pemilik platformnya supaya efek negatif terhadap penggunaan sosial media ini itu bisa dibatasi. Apa yang kritik terhadap para politisi segala macam itu nggak ada kaitannya dengan sosial media. Para politisi menurut saya udah jadi sering negarawan? banget, sering kali salaman, pertemuan, silaturahim, tapi apa yang terjadi di dunia sosial media peristiwa yang berbeda dengan itu. Karena itu juga berkaitan dengan logika, motif, keuntungan dari perusahaan platform yang berada di luar negeri. Jadi menurut saya setuju bahwa ini harus dilihat secara dewasa oleh kita. Dan mungkin sekarang masyarakat juga akan muncul sebuah mekanisme yang kemudian mereka bisa melakukan evaluasi terhadap catatannya juga untuk para media. politisi menjadi role model yang baik juga Pak buat Iya, masyarakat. kita udah contohin di Partai Gerindra. Baik, Kak Bro, silakan. Baik, saya pikir pandangan saya seperti yang dikatakan oleh teman-teman lain di literasi media, tetapi juga ada perlu ditambahkan kenapa tidak dibuat suatu aturan bahwa setiap pemilik akun Twitter atau akun sosial media itu dimulai dengan nomor KTP. Identitas, single identitas. Berdasarkan Itu itu pun kita bisa dipalsukan, Pak. Saya juga tahu itu. oleh karena itulah maka IKTP jangan jadi bermasalah lagi nanti di KPK gitu kan. Artinya nomor-nomor tersebut memang tidak bisa dipalsukan begitu karena satu single identity. Yang kedua adalah kita harapkan Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih agresif lagi di bidang pertempuran konten. Supaya ini mewacanakan kepada publik sehingga terkonstruksi realitas sosial sebagaimana yang kita inginkan bersama. Jangan terfokus pada teknologinya saja. Terima kasih. Konten juga menjadi bagian yang perlu diantisipasi. Silakan Pak Setio, ini harapan masyarakat bertumpu pada pihak kepolisian mengungkap ini. Ya, pertama terima kasih pada Pak Agus, kepada bapak-bapak narasumber yang lain. Saya ingin mengatakan di sini bahwa Polri mohon dukungan dan berikan kesempatan dulu untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan ini bukan proses yang serta-merta. Ini memerlukan waktu dan memerlukan tenaga dan pikiran tentunya. Karena kita harus mengungkap, apa sih penyidikan itu? Penyidikan adalah membuat terang suatu perkara. Oleh sebab itu nanti setelah kita tuntaskan, akan terang perkaranya seperti apa. Apa yang diduga oleh Mas Ferry tadi seperti apa, dan yang lain-lain pasti akan terungkap. Siapapun, Pak. Ya, kita ingin ini kita diberikan kesempatan dulu untuk melakukan penyidikan, berikan kesempatan kepada rekan-rekan penyidik untuk bekerja, dan terima kasih tadi Pak Agus mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini
kalau masih ada kita juga akan lakukan yang sama. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir, Pak Rudiantara. Penyelesaian masalah ini selalu di hilir dan di hulu. Di hilir pemerintah akan tetap fokus bagaimana membatasi akses kalau memang harus dibatasi aksesnya. Kemudian akan manage platformnya. Peraturan menteri akan keluar tahun ini, surat edaran sudah dikeluarkan tahun lalu, tinggal bagaimana kita menerapkannya secara disiplin dan konsisten. Kerjasama kita minta kepada platform, karena mereka berbisnis di sini, kita juga nggak ada masalah bisnis di sini. Orang Indonesia pasar yang paling besar kok di ASEAN, gitu ya. Tapi juga aturan harus tetap ditegakkan di Indonesia. Itu di hilir. Di hulu, literasi yang tadi disampaikan, sosialisasi kepada teman-teman, kita harus terus tingkatkan. Saya terima kasih kepada semua lapisan masyarakat siapapun. Saya sudah ke MUI, saya sudah ke KWI, saya sudah ke Parisada Hindu, karena dari sisi agama kami lakukan pendekatan juga semuanya, dan minggu ini kami akan ke PGI juga. Jadi semua kami lakukan, tapi kepada masyarakat, ayo kita manfaatkan media sosial dengan bijak. Tolong kepada masyarakat yang mau ngirim hoax dan lain sebagainya, jangan korbankan saudara-saudara kita, ibu-ibu misalkan yang menjelang lebaran membuat kue, menjual kue menggunakan Facebook, menjual baju menggunakan Facebook. Jangan korbankan mereka, karena kalau sampai dengan terblokir, yang kasihan adalah mereka, itu adalah saudara-saudara kita. Dan sekali lagi pesan saya, gunakan jari kita sebijak mungkin. Jangan jari lebih cepat daripada pikiran kita. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk semua narasumber dan pemirsa. Itulah opini dua sisi pada malam hari ini. Barang dagangan, ujaran kebencian diperjualbelikan, diproduksi secara masif, dikemas dengan efektif, berisi isu sensitif. Tidak hanya menebar bara sara, ranah politik menjadi targetnya. Ada yang memesan dan juga ada yang membayar. Industri culas ini pun semakin berkibar. Literasi rendah di masyarakat majemuk membuat virus kebencian kian terpupuk. Ingat, karena sekali ada peluang akan menjadikannya pesat berkembang. Saya Ferry Malik undur diri, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ernest. Thank you. Terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.